Di sebuah kampung kecil yang terletak di pelosok, tepat di tepian hutan lebat, kehidupan berjalan dengan tenang dan sederhana. Kampung itu jauh dari hiruk-pikuk kota, dan suasananya selalu sunyi, seperti terisolasi dari dunia luar. Rumah-rumah panggung dari kayu berjajar rapi di sepanjang jalan tanah, dengan ladang kecil dan pekarangan yang ditumbuhi tanaman sayur mayur. Penduduk kampung menggantungkan hidup dari hasil bumi dan kayu bakar. Bagi warga kampung, hutan adalah sumber kehidupan. Kayu yang dikumpulkan dari sana dijadikan bahan bakar untuk tungku tradisional, alat masak yang masih digunakan hampir di setiap rumah. Namun, di balik fungsi hutan sebagai sumber rezeki, ada sisi lain yang membuat bulu kuduk meremang. Kisah-kisah yang beredar turun-temurun tentang sesuatu yang menghuni hutan itu. "Awas kalau masuk ke dalam hutan terlalu jauh," kata Pak Rahman, tetua kampung, pada suatu sore saat duduk di balai desa bersama beberapa pemuda. "Kalau kalian dengar suara-suara aneh, jangan coba-coba mendekat. Apalagi kalau suaranya minta tolong." Enggar, seorang pemuda berusia 20-an yang bekerja sebagai pencari kayu, mendengarkan dengan alis berkerut. "Kenapa, Pak? Kan mungkin aja ada orang yang butuh bantuan," tanyanya penasaran. Pak Rahman menatap Enggar dengan mata tajam, lalu menghela napas berat. "Kalau itu orang, lain cerita. Tapi kalau bukan, kalian mau ambil risiko? Hutan ini punya banyak cerita, Gar. Kamu masih muda, jangan sok berani." Ucapan itu membuat pemuda lain yang ada di sana ikut bergidik. Mereka saling pandang, seolah bisa membayangkan kengerian yang dimaksud Pak Rahman. Surya, teman Enggar, berbisik pelan, "Dengar-dengar itu suara dari sumur tua, Gar. Katanya sumur itu angker." "Sumur tua?" Enggar mengulang dengan wajah bingung. "Iya," jawab Surya dengan suara lebih pelan. "Sumur tua yang ada di tengah hutan. Katanya sudah lama nggak dipakai. Tapi kalau ada yang lewat malam-malam suka dengar suara-suara aneh dari situ." Karto, pemuda lain yang ikut duduk bersama mereka, menyela dengan nada menakut-nakuti. "Ada yang bilang, sumur itu dihuni arwah penasaran. Orang yang mati tenggelam di situ dulunya nggak dikuburkan dengan layak. Makanya suaranya suka terdengar minta tolong." Seketika suasana di balai desa menjadi lebih tegang. Angin sore berhembus dingin, membuat daun-daun pisang di halaman berbisik samar-samar. Enggar hanya menggelengkan kepala, setengah tidak percaya. Baginya, hutan hanyalah hutan, tidak lebih. "Sudahlah, jangan banyak omong," bentak Pak Rahman, suaranya tegas. "Yang penting kalian tahu batas. Jangan macem-macem di dalam hutan. Dengar." "Siap, Pak," jawab mereka serempak, meskipun suara mereka terdengar kurang yakin. Malam itu, kampung kembali tenggelam dalam kesunyian. Di langit, bulan purnama bersinar redup, sebagian tertutup awan gelap. Suara jangkrik terdengar nyaring dari balik semak-semak, bersahutan dengan lenguhan binatang hutan yang terdengar samar dari kejauhan. Enggar duduk di teras rumah panggungnya sambil membersihkan peralatan untuk bekerja besok. Suara kayu bakar yang retak terbakar terdengar dari dapur, di mana ibunya tengah memasak. Ayah Enggar sudah lama meninggal, sehingga ia harus menjadi tulang punggung keluarga. "Gar, jangan terlalu malam tidurnya," seru ibunya dari dalam. "Besok kan mesti ke hutan lagi." "Iya, Bu," jawab Enggar sambil melirik ke arah hutan yang gelap. "Bu, dulu ibu pernah dengar cerita tentang sumur tua di dalam hutan nggak?" Suara langkah ibu Enggar mendekat. Wanita tua itu muncul di pintu dengan wajah serius. "Itu cerita lama, Gar. Jangan pikirkan macam-macam. Lebih baik kamu fokus cari kayu saja. Hutan itu luas dan kadang bisa menyesatkan." "Tapi Bu, katanya suka ada suara orang minta tolong dari sana," ujar Enggar penasaran. Ibu Enggar mendesah panjang, lalu menatap anaknya dengan lembut. "Orang zaman dulu bilang, suara-suara aneh itu bukan suara manusia. Kalau kamu dengar, pura-pura nggak dengar saja. Jangan sampai penasaran, apalagi mencoba mencari sumbernya." Enggar tidak menjawab. Ia hanya memandang ke dalam kegelapan hutan,
di mana pepohonan raksasa berdiri angkuh bagaikan penjaga rahasia kuno. Angin malam berhembus membawa suara-suara samar, atau mungkin hanya perasaannya saja. Sudahlah, masuk tidur. Malam begini nggak baik berlama-lama di luar, ujar ibunya sambil berbalik masuk ke dalam rumah. Enggar mengikuti nasihat ibunya, meski hatinya masih diliputi rasa penasaran. Sumur tua? Suara orang minta tolong? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya sebelum akhirnya ia tertidur. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, bersahutan dengan desir angin malam. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, misteri sumur tua yang selama ini hanya sekadar cerita akan kembali menjadi kenyataan yang menyeramkan bagi kampung kecil di tepian hutan itu. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur. Kabut tipis masih menyelimuti hutan, menciptakan suasana lembab dan dingin. Enggar sudah bersiap dengan kapak dan keranjang di punggungnya. Seperti biasa, ia akan masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Jangan lupa bawa bekal, Gar, kata ibu Enggar sambil menyerahkan bungkusan nasi yang dibalut kain sederhana. Jangan lama-lama di sana. Iya, Bu. Nanti siang pasti pulang, jawab Enggar sambil menyelipkan kapaknya di pinggang. Sebelum berangkat, ia bertemu Surya dan Karto di mulut hutan. Mereka sudah menunggu dengan peralatan masing-masing. Tumben pagi begini kalian sudah siap? Tanya Enggar sambil menyeringai. Surya menjawab sambil menguap. Biar cepat pulang. Semalam aku mimpi aneh, Gar. Dengar suara orang nangis dari tengah hutan. Suaranya nyaring tapi samar-samar gitu. Enggar mendelik. Jangan-jangan kamu kebanyakan dengar cerita Pak Rahman kemarin. Iya, mungkin aja. Tapi tetap aja bikin merinding, sahut Surya sambil merapatkan jaketnya. Udahlah, ayo jalan. Biar cepat beres. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam hutan. Langkah kaki mereka membelah dedaunan kering yang berserakan di tanah, menciptakan suara berderak setiap kali diinjak. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri dan kanan, menghalangi cahaya matahari masuk sepenuhnya. Hutan itu memang indah, tetapi juga menyimpan aura misterius yang sulit dijelaskan. Jangan pisah-pisah ya, kata Karto sambil melihat sekeliling. Nggak enak perasaanku. Enggar hanya tertawa kecil. Santai aja, Kar. Udah berapa tahun kita masuk hutan ini? Belum pernah ada kejadian apa-apa. Mereka berjalan semakin ke dalam, menyusuri jalan setapak yang sering dilewati para pencari kayu. Namun, di tengah perjalanan, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Angin bertiup kencang, membuat dahan-dahan pohon bergoyang keras, dan dari kejauhan terdengar suara samar yang membuat bulu kuduk meremang. Dengar enggak? Bisik Surya, matanya membulat. Karto mengangguk pelan. Itu suara apa? Enggar memfokuskan pendengarannya. Suara itu terdengar sayup-sayup dari arah lebih dalam hutan. Suara yang terdengar seperti rintihan, lirih, memelas, dan menusuk hati. Tolong, tolong aku. Mereka bertiga saling berpandangan. Wajah Surya mulai pucat, sementara Karto terlihat ketakutan. Kita pulang aja, Gar, katanya buru-buru. Nggak usah penasaran. Itu bukan suara orang. Enggar memandang ke arah sumber suara, seolah berpikir. Tapi kalau itu beneran orang gimana? Tanyanya ragu. Nggak mungkin kita biarin aja. Orang apa, Gar? Kata Surya, sedikit marah. Siapa yang bakal ada di tengah hutan pagi-pagi begini? Kalau itu suara makhluk halus, kita mau apa? Enggar diam sejenak, tapi naluri penasarannya mengalahkan rasa takut. Aku mau lihat sebentar. Kalian kalau mau pulang, silakan. Tapi kalau ada orang beneran yang butuh bantuan, gimana? Surya dan Karto saling pandang. Ah, sialan, gumam Surya akhirnya. Ya udah, cepet aja. Tapi kalau ada yang aneh, kita langsung lari. Mereka bertiga berjalan pelan menuju arah suara. Semakin dekat, suara rintihan itu terdengar lebih jelas, meski sesekali tertelan oleh angin. Tolong, tolong aku. Suaranya terdengar menyayat hati dan penuh kesedihan.
Langkah mereka berhenti di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya, berdiri sebuah sumur tua. Sumur itu terlihat rusak dan kotor. Dindingnya ditumbuhi lumut tebal dan rerumputan liar menggantung di tepinya. Batu-batu penyusun sumur tampak sudah lapuk, seolah tempat itu tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. "Ini, sumur tua itu?" gumam Karto dengan suara bergetar. Surya menelan ludah, pandangannya terpaku pada sumur itu. "Cepet kita pulang aja, Gar. Ini nggak beres." Tapi sebelum mereka sempat melangkah mundur, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. "Tolong, tolong aku. Panas, gelap." Enggar, tanpa berpikir panjang, berjalan mendekat ke tepi sumur. "Halo? Siapa di dalam sana?" Suaranya bergetar tapi tegas. "Gar, jangan dekat-dekat," seru Karto panik. Enggar mengabaikan mereka. Ia berjongkok di pinggir sumur dan mengintip ke dalamnya. Gelap. Tidak ada yang terlihat kecuali kegelapan pekat yang menyeruak dari dasar sumur. "Halo? Kalau ada orang di sana, kasih tahu kami," teriak Enggar. Surya dan Karto yang berdiri agak jauh hanya bisa menahan napas. Karto berbisik, "Gar, udah, ayo balik." Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening menyelimuti hutan. Tidak ada lagi suara rintihan. Tidak ada angin. Bahkan suara binatang pun mendadak lenyap. "Kenapa diam?" gumam Surya ketakutan. Enggar menoleh ke belakang, wajahnya penuh kebingungan. Nggak ada siapa-siapa. Baru saja ia hendak berdiri, suara hihihihi, tawa lirih yang menyeramkan terdengar dari dalam sumur. Enggar terperanjat, matanya membelalak, sementara Karto dan Surya berteriak serempak. "Lari!" Mereka bertiga berlari sekencang mungkin, meninggalkan sumur tua itu. Napas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar, tetapi kaki mereka terus melangkah tanpa berani menoleh ke belakang. Hutan yang semula terasa tenang kini berubah mencekam. Suara ranting patah dan langkah kaki di belakang mereka seolah mengikuti, membuat mereka berlari semakin cepat. Setelah sekian lama berlari, mereka akhirnya keluar dari hutan dan kembali ke jalan kampung. Enggar berhenti dan membungkuk, berusaha mengatur napasnya. Wajahnya pucat pasi. "Itu, tadi apa?" tanyanya setengah berbisik. Karto dan Surya tidak menjawab. Mereka bertiga hanya saling pandang, masih diliputi ketakutan. Satu hal yang pasti, mereka baru saja mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang ada di dalam sumur tua itu, menunggu dan memanggil. Dan ini baru permulaan. Keesokan harinya, kabar tentang suara misterius di hutan cepat menyebar ke seluruh kampung. Enggar, Surya, dan Karto masih belum bisa melupakan kejadian kemarin. Wajah mereka tampak lelah dan pucat saat berkumpul di warung kopi milik Pak Rahman, tetua kampung yang sering dijadikan tempat curhat warga. "Beneran ada suara, Pak. Rintihan orang minta tolong," kata Karto, matanya melotot seolah tak percaya dirinya sendiri. Pak Rahman yang duduk di kursi bambu tua menatap ketiganya dengan sorot tajam. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang belum disentuh. "Jadi kalian mendengar suara itu lagi? Dan sumur tua itu masih ada?" "Iya, Pak. Bahkan, Enggar sampai ngintip ke dalamnya," tambah Surya sambil melirik Enggar yang duduk di sebelahnya. Pak Rahman mendesah panjang, lalu berkata pelan, "Itu sumur tua memang sudah lama ditinggalkan. Dulu, ada kejadian yang bikin warga sepakat nggak mendekati tempat itu lagi." Enggar menatap Pak Rahman penuh rasa ingin tahu. "Kejadian apa, Pak?" tanyanya. Pak Rahman menghela napas, seakan ragu untuk menceritakan. "Dulu ada seorang gadis dari kampung tetangga yang hilang selama berhari-hari. Orang-orang mencarinya, tapi nggak ada jejak sama sekali. Sampai akhirnya ada warga yang mendengar suara rintihan dari dalam sumur itu. Waktu mereka lihat, gadis itu sudah..." Pak Rahman berhenti bicara. Suaranya bergetar, seolah mengenang sesuatu yang menakutkan. "Sudah apa, Pak?" desak Surya penasaran. "Sudah meninggal." Pak Rahman mengangguk pelan. Sejak itu,
Sumur tua itu nggak pernah disentuh lagi. Orang bilang, ada sesuatu yang tinggal di dalamnya. Makhluk yang suka memanggil orang lewat suara. Cerita itu membuat suasana warung menjadi senyap. Beberapa warga yang ikut mendengarkan bergidik ngeri. Kalau memang ada orang lagi di sana, kita harus periksa, Pak. Ujar Enggar akhirnya, berusaha terdengar tegas. Bisa jadi ada korban lain yang belum ditemukan. Pak Rahman menatap Enggar tajam. Kamu yakin mau ke sana lagi? Enggar mengangguk. Kita nggak bisa diam aja kalau memang ada orang butuh pertolongan. Pak Rahman termenung sejenak, lalu memandang ke arah beberapa warga yang ikut berkumpul. Baiklah, besok pagi kita kumpulkan beberapa orang. Kita akan periksa sumur itu lagi. Tapi semua harus hati-hati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, beberapa warga kampung berkumpul di pinggir hutan. Pak Rahman memimpin rombongan kecil yang terdiri dari Enggar, Surya, Karto, dan beberapa pemuda lain yang membawa tali dan peralatan seadanya. Wajah mereka tampak serius namun waspada. Jangan pisah dari rombongan, seru Pak Rahman tegas. Kalau ada yang aneh, langsung kasih tahu yang lain. Mereka mulai berjalan masuk ke dalam hutan. Kali ini, rombongan lebih besar dan lebih siap. Meski begitu, suasana tetap mencekam. Udara dingin terasa menusuk tulang, dan kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Enggar berjalan di depan, diikuti Surya dan Karto. Suara dedaunan kering terinjak-injak menjadi satu-satunya yang terdengar. Tidak ada yang bicara. Hanya sesekali terdengar suara napas berat di antara mereka. Setelah sekitar setengah jam berjalan, mereka akhirnya tiba di lokasi sumur tua itu. Sumur itu masih sama seperti kemarin. Tua, kusam, ditumbuhi lumut, dan dikelilingi rerumputan liar. Namun kali ini, suasana di sekitar sumur terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung dan serangga pun seakan menghilang. Di sini, Pak, ujar Enggar sambil menunjuk ke arah sumur. Suara itu kemarin terdengar dari dalam sini. Pak Rahman berjalan mendekat dengan hati-hati. Matanya menatap sumur itu dengan penuh kehati-hatian. Ia kemudian memberi isyarat kepada seorang pemuda bernama Tono untuk melemparkan batu kecil ke dalam sumur. Tono mengangguk, mengambil batu, lalu melemparkannya ke dalam sumur. Batu itu jatuh, namun suara plung yang biasanya terdengar saat batu menyentuh air tidak ada. Hanya suara gemericik kecil yang aneh, seperti air yang beriak pelan. Pak Rahman mengerutkan dahi. Aneh, seharusnya ada air di bawah sana. Enggar memberanikan diri mendekat ke bibir sumur. Ia mencoba mengintip ke dalam. Dari dalam sumur, udara dingin menyentuh wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Pak, lihat ini, seru Enggar tiba-tiba. Warga lain bergegas mendekat. Pak Rahman dan beberapa pemuda berdiri di sekitar sumur, mencoba mengintip ke dalam. Samar-samar, sesuatu terlihat di dasar sumur. Sesuatu yang berbentuk seperti tubuh manusia, tenggelam di antara air kotor yang hitam pekat. Itu, tubuh orang, ujar Karto dengan suara bergetar. Pak Rahman menghela napas panjang. Cepat! Ambil tali dan kayu panjang. Kita harus pastikan ini apa. Beberapa pemuda segera menyiapkan tali dan kayu panjang yang telah mereka bawa. Dengan hati-hati, tali itu diulur ke dalam sumur. Setelah beberapa saat, mereka berhasil mengait sesuatu dan mulai menariknya perlahan. Suasana menjadi tegang. Semua mata tertuju ke dalam sumur. Tarikan tali semakin berat, membuat beberapa pemuda harus ikut membantu. Hingga akhirnya, sebuah tubuh muncul dari kegelapan sumur. Tubuh itu basah, kaku, dan berbau busuk. Warga yang melihatnya langsung mundur sambil menutup hidung mereka. Ya Tuhan, itu kan? Salah seorang warga berbisik ngeri. Pak Rahman mendekati tubuh itu dengan wajah pucat pasi. Ini warga desa sebelah. Andini namanya. Aku kenal dia. Beberapa hari lalu dia dikabarkan hilang. Pak Kromo yang bilang padaku. Suasana menjadi kacau. Beberapa warga berteriak histeris,
Sementara yang lain hanya bisa memandang tubuh tak bernyawa itu dengan wajah pucat ketakutan. Tubuh itu jelas sudah beberapa hari berada di dalam sumur, membuat baunya menyengat dan kulitnya membiru. Enggar memalingkan wajahnya, berusaha menahan rasa mual. Namun, di sela-sela keheningan yang mencekam itu, samar-samar terdengar suara lirih dari dalam sumur. "Tolong, aku gelap." Warga yang mendengar suara itu langsung menoleh ke sumur dengan wajah ketakutan. "Pak, suara itu?" ujar Surya dengan suara bergetar. Pak Rahman menatap sumur itu lagi, wajahnya kini penuh kecemasan. "Kita harus pergi dari sini. Cepat, kubur jenazah ini secepat mungkin. Ada yang nggak beres di sumur ini." Rombongan segera membawa jenazah itu kembali ke kampung. Namun, mereka tahu betul bahwa apa yang mereka lihat dan dengar di sumur tua itu bukanlah sesuatu yang biasa. Dan bagi Enggar serta teman-temannya, ini baru awal dari teror yang akan datang. Suasana di kampung kecil itu berubah drastis sejak penemuan jenazah di sumur tua. Warga yang biasanya tenang dan ramah kini lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Malam-malam menjadi sunyi, tanpa suara obrolan warga di teras atau anak-anak bermain di halaman. Semua orang merasa dihantui perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di rumahnya, Enggar duduk termenung di tepi dipan kayu. Cahaya lampu minyak yang temaram menerangi wajahnya yang tampak lelah. Sejak kejadian kemarin, ia tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi suara lirih yang ia dengar di sumur tua itu. Suara itu seakan terus berbisik di telinganya. "Tolong, aku gelap." Enggar mengusap wajahnya, berusaha menepis suara yang terngiang-ngiang. Ibunya, Buati, menghampirinya dengan membawa segelas teh hangat. "Kamu kenapa, nak? Sejak pulang dari hutan, kamu kelihatan murung terus." Enggar memandang ibunya sejenak, ragu untuk bercerita. "Nggak apa-apa, Bu, cuma capek aja." Buati duduk di sebelahnya. "Enggar, kalau ada yang mengganggu pikiranmu, cerita aja. Ibu lihat matamu kayak kurang tidur." Enggar terdiam. Akhirnya, ia membuka mulut. "Bu, sumur tua di hutan itu, ada yang nggak beres." "Apa maksudmu?" Buati memandang putranya dengan dahi berkerut. Enggar mengambil napas dalam-dalam. "Waktu kami menemukan jenazah itu, ada suara, Bu. Suara minta tolong dari dalam sumur. Suara itu, seperti bukan suara manusia." Buati langsung merinding mendengarnya. "Enggar, jangan ngomong sembarangan begitu. Itu bisa jadi gangguan makhluk halus." Enggar hanya mengangguk lemah. "Aku juga nggak ngerti, Bu. Tapi suara itu, sampai sekarang masih terngiang di kepalaku." Sementara itu, di rumah tetua kampung Pak Rahman, suasana juga tak kalah mencekam. Pak Rahman duduk bersama beberapa warga lainnya, termasuk Surya, Karto, dan beberapa tokoh desa. Mereka sedang membicarakan kejadian di sumur tua. "Kita harus lakukan sesuatu, Pak," ujar Surya, suaranya serius. "Kalau itu memang sumur angker, jangan-jangan arwah di sana belum tenang." Pak Rahman mengangguk, matanya menerawang. Dulu, sumur itu memang sudah ditinggalkan karena ada kejadian serupa. Tapi sekarang, kejadian ini terulang lagi. Aku khawatir ini bukan akhir dari semuanya. Karto ikut menyela. "Mungkin ada yang harus kita lakukan, Pak. Doa-doa atau ritual pembersihan sumur itu, biar arwahnya nggak ganggu warga." Pak Rahman mendesah panjang. "Aku akan minta Pak Kromo untuk datang membantu besok. Dia mungkin lebih pengalaman menghadapi hal-hal seperti ini. Kita harus berdoa bersama agar tidak ada lagi yang terganggu." Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Semua orang menoleh ke pintu dengan wajah tegang. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Pak Rahman bangkit dengan hati-hati, lalu membuka pintu. Namun, yang dilihatnya hanyalah udara malam yang gelap dan pekat. Tidak ada siapapun di luar. "Siapa tadi?" tanya Karto dengan suara bergetar.
Pak Rahman menggeleng. Nggak ada siapa-siapa. Namun, sebelum Pak Rahman menutup pintu, angin dingin tiba-tiba berhembus masuk ke dalam ruangan, membuat lampu minyak berkedip-kedip dan suasana semakin mencekam. Suara lirih seperti bisikan terdengar samar-samar di antara angin. Tolong, aku, gelap. Semua orang membeku di tempatnya. Suara itu sama persis dengan yang didengar Enggar di hutan. Surya memandang Pak Rahman dengan wajah pucat. Pak, itu suara yang sama. Pak Rahman menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat. Kita nggak boleh panik. Besok pagi kita kumpulkan semua warga dan berdoa bersama. Jangan ada yang keluar malam ini. Di rumahnya, Enggar masih terjaga di tempat tidurnya. Hembusan angin dari celah-celah dinding kayu menambah dinginnya malam. Matanya nyaris terpejam ketika suara ketukan tiba-tiba terdengar di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Enggar terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia memandang ke arah jendela yang ditutupi tirai tipis. Bayangan samar terlihat berdiri di luar jendela, seperti sosok manusia. Siapa itu? Tanya Enggar dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dengan langkah gemetar, Enggar mendekati jendela dan membuka tirainya perlahan. Seketika wajahnya memucat. Di luar jendela, berdiri sosok pucat dengan rambut basah menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh dan tubuhnya tampak menggigil. Andini, bisik Enggar, menyebut nama gadis desa sebelah yang ditemukan meninggal di sumur itu. Sosok itu menatap Enggar dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak pelan, tetapi suara lirih yang keluar menusuk hati Enggar. Tolong, aku, gelap. Enggar menjerit ketakutan dan terjatuh ke lantai. Saat ia bangun dan melihat ke jendela lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya angin dingin yang terus berhembus, menyisakan keheningan mencekam di malam itu. Enggar meringkuk di sudut kamar, tubuhnya gemetar. Ia kini tahu bahwa apa yang mereka temukan di sumur tua itu belum berakhir. Sesuatu yang gelap dan menyeramkan sedang mengintai kampung mereka. Dan teror itu baru saja dimulai. Pagi itu, Enggar bangun dengan wajah pucat dan mata sembab. Semalaman ia tak bisa tidur setelah melihat sosok di jendelanya. Ibunya, Buwati, yang sudah sejak subuh bangun untuk memasak, mendapati anaknya duduk termenung di depan rumah. Enggar, kamu kenapa nak? Kok kelihatan seperti orang sakit? Tanya Buwati cemas, sambil meletakkan nampan berisi teh hangat di bangku kayu. Enggar memegang kepalanya, wajahnya masih diliputi ketakutan. Bu, tadi malam, dia datang lagi. Siapa? Buwati memandang Enggar penuh kebingungan. Enggar menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Andini Bu, gadis yang ditemukan di sumur itu. Dia berdiri di luar jendela kamarku. Mukanya pucat, rambutnya basah. Dia minta tolong. Buwati langsung memucat. Enggar, kamu pasti cuma mimpi. Jangan ngomong yang aneh-aneh begitu. Ibu jadi merinding dengarnya. Enggar menggeleng cepat. Aku nggak mimpi Bu. Ini nyata. Ketukan di jendela, bayangan dia berdiri di sana. Itu semua nyata. Belum selesai Enggar bercerita, dari kejauhan terdengar suara gaduh. Beberapa warga berlarian ke arah rumah Pak Rahman. Buwati menoleh ke arah suara itu dengan kening berkerut. Ada apa itu? Tanyanya heran. Enggar berdiri cepat. Aku ikut lihat Bu. Di rumah Pak Rahman, suasana sudah ramai. Warga berkumpul dengan wajah tegang dan saling berbisik satu sama lain. Di tengah kerumunan, tampak Surya dan Karto berdiri dekat Pak Rahman, yang tengah memegangi seorang pemuda bernama Tirta, salah satu dari pemuda-pemuda yang saat itu ikut mencari keberadaan suara di sumur tua itu. Tubuh Tirta gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seperti tak punya darah. Keringat membanjiri keningnya, dan pandangannya kosong. Pak Rahman, apa yang terjadi sama Tirta? Tanya salah seorang warga dengan nada khawatir. Pak Rahman menoleh ke arah kerumunan, suaranya berat.
Tadi pagi Tirta ditemukan di dekat sumur tua. Dia pingsan semalaman. Kata keluarganya, sejak kejadian itu, dia sering mengigau dan berteriak-teriak di malam hari. Tiba-tiba, Tirta membuka mulut dan bersuara, suaranya serak dan menggigil. Dia ada di sana, di dalam sumur. Dia memanggilku. Warga berdesir ngeri. Surya buru-buru memegang pundak Tirta. Siapa? Siapa yang memanggilmu? Tirta memandang Surya dengan mata kosong. Bibirnya bergetar sebelum ia menjawab. Andini, dia belum bisa keluar. Dia bilang, masih gelap. Hening. Semua warga saling pandang dengan ketakutan yang terpancar jelas. Beberapa perempuan mulai merapal doa, sementara yang lain menarik anak-anak mereka menjauh dari kerumunan. Pak Rahman, ujar Karto dengan nada serius, ini nggak bisa dibiarkan begini. Kita harus bertindak sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kampung ini nggak akan aman kalau arwahnya belum tenang. Pak Rahman mengangguk lemah, terlihat lelah dan bingung. Aku sudah minta Pak Kromo datang nanti sore. Kita semua harus berkumpul untuk berdoa bersama di sumur tua itu. Mudah-mudahan ini bisa menghentikan semuanya. Sore harinya, warga kampung berkumpul di tepi hutan. Suasana muram dan tegang terasa di antara mereka. Beberapa lelaki membawa obor untuk penerangan, sementara para perempuan dan anak-anak berdiri agak jauh, memandang dari kejauhan. Pak Kromo sudah berdiri di depan sumur tua, memimpin doa bersama. Warga semua, sapa Pak Kromo, suaranya tenang namun tegas. Hari ini kita berkumpul di sini untuk memohon kepada Tuhan agar arwah yang belum tenang dapat diberi kedamaian dan diampuni dosa-dosanya. Warga serentak mengangguk. Doa pun dimulai. Suara lantunan doa bergema di sekitar hutan yang sepi. Enggar berdiri agak di belakang, merasa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali melihat ke arah sumur tua yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Saat doa tengah berlangsung, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Obor yang dibawa warga bergetar hebat, apinya hampir padam. Suara seperti rintihan halus terdengar dari arah sumur. Beberapa warga saling pandang dengan wajah ketakutan, tetapi Pak Kromo terus melanjutkan doanya. Enggar menoleh ke kiri dan kanan, memastikan suara itu hanya imajinasinya. Namun, ketika ia memandang lebih dalam ke arah sumur, matanya membelalak. Di balik lumut-lumut hitam yang menempel di dinding sumur, terlihat samar-samar bayangan seorang gadis. Wajahnya pucat, rambut panjang basah menutupi sebagian wajahnya, dan kedua matanya menatap lurus ke arah Enggar. Tolong! Enggar memekik pelan, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak pohon. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Enggar, kenapa kamu? Tanya Surya yang berdiri tak jauh darinya. Enggar menunjuk ke sumur dengan jari gemetar. Di dalam sumur, ada dia. Surya dan beberapa warga menoleh ke sumur, tetapi tak melihat apa-apa. Apa maksudmu, Enggar? Jangan nakut-nakutin orang. Enggar terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Aku lihat Andini, dia ada di sana. Pak Kromo menyelesaikan doanya dan menoleh ke arah Enggar yang tampak kacau. Tenang nak Enggar. Arwah yang gentayangan hanya ingin meminta tolong. Kita akan terus mendoakan agar arwah itu tenang. Namun, saat semua warga mulai beranjak pulang, Enggar masih merasa sesuatu tak beres. Dari sudut matanya, ia kembali menangkap sosok itu berdiri di tepi sumur, memandangnya dalam diam. Sesuatu di dalam hutan itu belum selesai. Enggar tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, suasana di kampung lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah semua makhluk hidup menahan napas, takut membuat suara yang bisa mengundang bahaya. Angin berhembus pelan, membuat dahan-dahan pohon di sekitar kampung bergoyang dan menimbulkan suara gemerisik yang menyelinap ke telinga. Di rumahnya, Enggar duduk gelisah di depan tungku kayu yang menyala kecil, ditemani ibunya, Bu Wati. Nak, kamu jangan terlalu dipikirkan kejadian tadi sore. Mungkin cuma perasaan kamu saja.
ujar Buati sambil merapikan kain sarungnya. Enggar menggeleng pelan, pandangan matanya menatap nyala api yang sesekali berderak. Bukan Bu, aku lihat dengan jelas. Andini ada di sana, di sumur tua itu. Sudahlah, yang penting, Pak Kromo sudah memimpin doa. Kita hanya bisa berdoa agar arwahnya tenang, kata Buati menenangkan. Jangan sampai kamu jadi sakit karena terlalu memikirkan hal ini. Namun, meski ibunya berusaha menghibur, hati Enggar tak bisa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat Andini muncul di pikirannya, lengkap dengan tatapan sayu penuh permintaan tolong. Tengah malam tiba. Enggar sudah berbaring di ranjang kayu di kamarnya, tetapi matanya tetap terbuka lebar. Cahaya bulan yang redup menembus celah jendela, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Suara jangkrik di luar begitu nyaring, tapi tiba-tiba, suara itu terhenti. Hening. Enggar menegakkan tubuhnya, memandang ke jendela dengan waspada. Dadanya mulai berdegup kencang. Ia merasa ada yang tidak beres. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar di jendela. Enggar membeku. Ia memegang erat selimutnya, matanya tertuju pada jendela yang tertutup rapat. Siapa? Siapa di luar? Tanyanya lirih, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan napas memburu, Enggar perlahan turun dari ranjang. Kakinya terasa berat setiap kali melangkah mendekati jendela. Saat ia sudah berdiri tepat di depannya, ia mendengar sesuatu. Enggar, tolong aku. Suara itu sangat jelas, lembut, tetapi menyayat hati. Enggar menelan ludah, tangannya gemetar saat mencoba membuka tirai jendela. Dengan satu tarikan napas, ia menariknya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di balik jendela, berdiri sosok seorang gadis. Wajahnya pucat pasi, dengan rambut panjang basah yang menutupi sebagian mukanya. Kedua matanya yang kosong memandang lurus ke arah Enggar. Itu Andini. Enggar, suara Andini bergetar. Kenapa kalian biarkan aku sendirian? Enggar menjerit, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berharap sosok itu akan hilang. Namun suara tangis lirih masih terdengar, semakin dekat dan menusuk telinganya. Buati bergegas masuk ke kamar anaknya dengan wajah panik. Enggar, ada apa? Kamu kenapa? Enggar membuka mata dengan tubuh gemetar. Ia memandang jendela, dan sosok itu sudah tidak ada. Bu, dia ada di luar. Andini ada di luar. Buati menatap Enggar dengan bingung. Ia memandang jendela yang tampak kosong. Nak, tidak ada siapa-siapa di luar. Kamu cuma mimpi buruk. Bukan mimpi, Bu. Enggar bersikeras, wajahnya memucat. Aku lihat Andini. Dia datang ke sini. Buati menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan anaknya. Sudah Enggar, tidurlah. Besok kita ke rumah Pak Kromo lagi. Keesokan paginya, Enggar merasa lemas dan kelelahan. Ia hampir tak tidur semalaman setelah kejadian itu. Pagi di kampung itu terlihat seperti biasa. Para warga mulai melakukan aktivitas mereka. Namun, Enggar merasa suasana terasa lebih kelabu. Saat ia berjalan menuju rumah Pak Kromo ditemani ibunya, beberapa warga memandangnya dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Di depan rumah Pak Kromo, Enggar bertemu dengan Surya dan Karto yang juga tampak tidak tenang. Kalian kesini juga? Tanya Enggar. Surya mengangguk pelan. Tadi malam aku dengar suara rintihan dari arah hutan. Seperti suara perempuan menangis. Kamu tahu, kan, itu suara siapa? Karto menimpali dengan suara bergetar. Aku juga dengar. Ini mulai nggak wajar, Gar. Ini bukan cuma soal sumur tua lagi. Ada sesuatu yang ingin keluar dari sana. Pak Kromo keluar dari rumahnya dan mendapati mereka berdiri dengan wajah tegang. Kalian datang pagi-pagi begini,
Ada apa? Enggar maju mendekati Pak Kromo. Pak Kromo, kami tidak bisa diam saja. Andini masih gentayangan. Dia mendatangi kami di malam hari. Suaranya, wajahnya, seolah meminta pertolongan. Pak Kromo memandang mereka satu persatu. Ekspresi wajahnya serius. Kalau begitu, kita harus segera melakukan sesuatu. Tidak bisa kita biarkan arwahnya berkeliaran seperti ini. Kita akan pergi ke sumur tua itu lagi. Kali ini, kita bawa doa yang lebih kuat agar dia benar-benar tenang. Enggar, Surya, dan Karto saling berpandangan. Hati mereka diliputi rasa takut, tetapi mereka tahu ini adalah satu-satunya cara. Apa yang terjadi belum selesai. Sumur tua itu masih menyimpan rahasia yang lebih dalam, dan mungkin sesuatu yang lebih menyeramkan menunggu mereka di sana. Setelah mendengar rencana dari Pak Kromo, Enggar, Surya, dan Karto tak punya pilihan lain selain bersiap. Ketiganya masih diliputi ketakutan, tetapi tekad untuk mengakhiri teror yang dialami mereka lebih besar dari rasa takut itu. Di kampung kecil itu, kabar tentang rencana mereka segera menyebar. Beberapa warga mulai berkumpul di depan rumah Pak Kromo, berharap kejadian ini bisa segera diselesaikan. Pak Kromo, apa tidak sebaiknya kita tunggu lebih banyak orang? Tanya Karto dengan suara gemetar, menatap ke arah hutan yang tampak suram. Pak Kromo menghela napas panjang, memandang para pemuda itu dengan serius. Tidak nak, ini bukan masalah berapa banyak orang yang ikut. Kita hanya butuh keberanian, niat baik, dan doa. Buati datang menghampiri Enggar, menggenggam tangannya erat. Nak, hati-hati ya. Jangan lupa berdoa. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Enggar mengangguk kecil. Ia merasakan ketakutan yang menjalari tubuhnya, tetapi tatapan penuh kasih dari ibunya memberinya sedikit keberanian. Iya Bu, aku akan hati-hati. Setelah segala persiapan selesai, rombongan kecil yang terdiri dari Pak Kromo, Enggar, Surya, Karto, dan beberapa warga lainnya berjalan menuju sumur tua. Mereka membawa obor sebagai penerangan karena hutan semakin gelap meskipun masih sore hari. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin dari biasanya, seakan-akan ada sesuatu yang menyelimuti tempat itu. Kenapa hawa di sini jadi begini ya? Gumam Surya sambil memeluk erat obor di tangannya. Dingin sekali, tambah Karto, menggigil. Kita harus cepat selesai Pak Kromo. Pak Kromo hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Raut wajahnya tegas, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegangan. Mereka melangkah lebih dalam ke hutan, mengikuti jalan setapak yang mulai tertutup dedaunan kering. Setiap suara langkah terdengar jelas di tengah keheningan yang menakutkan. Sesampainya di dekat sumur tua, semua berhenti. Sumur itu kini terlihat lebih menakutkan. Lumut tebal menjalar di seluruh permukaannya, dan rerumputan liar tumbuh lebat di sekitarnya. Di atas sumur, bayang-bayang pohon bergoyang pelan, menambah kesan angker. Sudah sampai, ujar Pak Kromo, suaranya pelan namun terdengar jelas di antara desiran angin. Kalian semua tetap di sini. Saya akan mulai berdoa. Jangan ada yang mendekat ke sumur. Enggar menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, dan matanya tak lepas menatap sumur tua itu. Sementara Pak Kromo mulai melantunkan doa dengan suara khusyuk, angin tiba-tiba berhembus kencang. Ranting-ranting pohon berderak, dan suasana di sekitar mereka mendadak berubah. Tolong! Suara itu muncul lagi, lembut dan menyayat hati. Enggar membeku, napasnya tercekat. Ia mengenali suara itu. Pak Kromo, suara itu lagi, bisiknya pelan. Fokus, jangan terpengaruh, seru Pak Kromo di sela-sela doanya. Namun, suara rintihan itu semakin keras, seolah-olah keluar langsung dari dalam sumur. Enggar, tolong aku. Enggar. Seketika obor di tangan Surya berkedip, lalu padam. Wah, kenapa obor aku mati? Ini nggak benar, teriak Surya panik. Karto mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Aku mau pulang saja. Ini sudah kelewatan. Karto,
Bertahanlah, bentak Enggar, meskipun suaranya juga bergetar. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari dalam sumur, samar-samar muncul suara gemericik air, diikuti oleh bayangan putih yang perlahan naik ke permukaan. Semua yang melihatnya terdiam, mata mereka membelalak lebar. Enggar! Sosok itu akhirnya terlihat jelas. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah, dan kedua matanya kosong. Tetapi jelas itu Andini. Tubuhnya melayang di atas sumur, menatap langsung ke arah Enggar. Andini, bisik Enggar tanpa sadar. Tubuhnya kaku. Pak Kromo berusaha melanjutkan doa, suaranya bergetar. Kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu kami lagi. Namun sosok Andini tidak bergerak. Sebaliknya, tangannya terulur ke arah Enggar. Enggar, tolong aku. Aku kedinginan. Enggar merasa kepalanya berputar. Suara Andini menusuk-nusuk pikirannya, membuatnya semakin pusing. Andini, apa yang harus aku lakukan? Jangan mendekat Enggar, seru Pak Kromo tegas. Tetapi Enggar seolah terhipnotis. Ia melangkah perlahan mendekati sumur tua itu, matanya berkaca-kaca. Andini, maafkan aku. Tiba-tiba, tangan Pak Kromo menarik kerah baju Enggar dan mendorongnya ke belakang. Enggar, sadar. Itu bukan Andini yang kamu kenal. Sosok Andini mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga, membuat semua orang menutupi kepala mereka. Angin berputar semakin kencang, dedaunan berhamburan, dan obor yang tersisa pun mati satu persatu. Ini bukan arwah biasa, gumam Pak Kromo sambil tetap berdoa keras. Sosok itu tiba-tiba bergerak cepat, kembali turun ke dalam sumur, meninggalkan suara jeritan panjang yang bergema ke seluruh hutan. Semua terdiam dalam ketakutan, hanya suara napas mereka yang memburu memenuhi udara. Setelah beberapa saat, suasana kembali sunyi. Angin berhenti berhembus, dan sumur tua itu kembali seperti semula. Pak Kromo berdiri dengan wajah lelah, lalu menatap rombongan kecilnya. Kita harus segera pulang. Ini belum selesai, tapi malam ini kita tidak boleh di sini lebih lama. Enggar dan yang lainnya hanya bisa mengangguk, masih syok dengan apa yang mereka lihat. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka meninggalkan sumur tua itu. Namun di belakang mereka, samar-samar terdengar suara lirih dari dalam sumur. Enggar, tolong aku. Malam itu, suasana di kampung masih diliputi ketegangan. Enggar, Surya, Karto, dan Pak Kromo kembali dari hutan dalam keadaan lelah dan penuh ketakutan. Di sepanjang jalan pulang, tak seorang pun berani membuka suara. Pikiran mereka masih dipenuhi oleh sosok menyeramkan yang muncul dari dalam sumur tua itu. Sesampainya di kampung, beberapa warga berkumpul di rumah Pak Kromo. Mereka semua tampak cemas dan penasaran. Buati segera menghampiri Enggar, memeluk anaknya dengan erat. Enggar, kamu nggak apa-apa, nak? Tanya Buati dengan suara penuh kekhawatiran. Enggar hanya mengangguk kecil. Aku nggak apa-apa, Bu. Tapi, ini belum selesai. Pak Kromo duduk di tengah ruangan, wajahnya serius. Apa yang kita hadapi bukan arwah biasa. Sosok itu, apapun namanya, bisa muncul karena adanya dendam, penyesalan, atau perbuatan yang belum tuntas di dunia ini. Kita harus menemukan penyebab kematiannya dan memberinya ketenangan. Lalu, apa yang harus kita lakukan Pak Kromo? Tanya Surya, suaranya masih bergetar. Pak Kromo menatap mereka dengan tenang. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Andini. Siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya, dan kenapa arwahnya tidak bisa tenang. Keesokan harinya, Enggar, Surya, dan Karto memutuskan untuk pergi ke kampung sebelah, tempat Andini berasal. Mereka ingin mencari tahu lebih banyak tentang Andini sebelum ia hilang. Di kampung sebelah, mereka bertemu dengan seorang perempuan tua yang ternyata adalah bibinya Andini. Kasihan Andini, dia pergi begitu saja tanpa pamit, ujar sang bibi dengan mata berkaca-kaca. Bu,
Apakah ada sesuatu yang aneh sebelum Andini hilang? Tanya Enggar dengan hati-hati. Sang bibi menghela napas panjang, lalu menatap mereka. Beberapa hari sebelum hilang, Andini sering pulang larut malam. Dia bilang dia takut pada seseorang. Saya nggak pernah tahu siapa orang itu, tapi Andini bilang dia sering merasa diikuti. Surya dan Karto saling pandang. Lalu, bagaimana dia bisa sampai ke hutan? Tanya Karto. Itu yang kami juga tidak tahu nak, jawab sang bibi. Andini hilang begitu saja. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi akhirnya kalian menemukannya. Suara sang bibi tercekat, air matanya mulai mengalir. Mendengar cerita itu, Enggar merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Kalau Andini merasa diikuti, siapa yang mengejarnya? Jangan-jangan ada orang yang sengaja membawanya ke sumur tua itu. Maksudmu, ada orang yang ingin berbuat jahat pada Andini? Tanya Surya pelan. Aku nggak tahu pasti, tapi bisa jadi begitu, jawab Enggar. Karto menelan ludah. Kalau itu benar, kita harus cepat cari tahu siapa pelakunya. Malamnya, Enggar tidak bisa tidur. Bayangan wajah Andini yang pucat terus menghantuinya. Suara lirih dari dalam sumur kembali terdengar jelas di telinganya. Enggar, tolong aku. Aku kedinginan. Enggar bangkit dari tempat tidurnya, napasnya memburu. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk kembali ke sumur tua itu seorang diri. Aku harus menyelesaikan ini. Di tengah malam, Enggar berjalan sendiri ke hutan. Entah keberanian dari mana yang membuat Enggar seberani itu. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Bulan purnama menggantung redup di langit, menerangi jalan setapak yang sepi. Suara binatang malam terdengar samar, tetapi Enggar tidak menghiraukannya. Langkahnya mantap menuju sumur tua. Sesampainya di sana, suasana hening. Sumur tua itu berdiri dalam kegelapan, tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Enggar mendekati sumur dengan hati-hati. Ia menatap ke dalam sumur, lalu berbisik pelan. Andini, aku di sini. Tolong beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi dingin. Angin berhembus kencang, dan suara rintihan mulai terdengar lagi. Enggar, aku jatuh. Tolong. Enggar menatap ke dalam sumur, lalu ia melihat sesuatu. Bayangan samar Andini muncul dari dasar sumur. Wajahnya penuh kesedihan. Andini, siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Enggar dengan suara bergetar. Andini hanya menatap Enggar dengan mata kosong. Lalu tangannya menunjuk sesuatu di balik pepohonan. Enggar menoleh, dan saat itu juga ia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Siapa di sana? Seru Enggar. Namun tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang semakin dekat. Ketika Enggar menoleh kembali ke sumur, sosok Andini sudah menghilang. Enggar. Suara itu bukan suara Andini, melainkan suara seseorang yang nyata. Enggar berbalik dan melihat sosok Pak Tarman, seorang warga kampung sebelah yang dikenal jarang bergaul. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya tajam menatap Enggar. Kamu tahu sesuatu tentang Andini, kan? Tanya Enggar dengan tegas. Pak Tarman tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, tetapi matanya penuh ketakutan. Tiba-tiba, suara rintihan dari sumur kembali terdengar, kali ini lebih keras. Pak Tarman memekik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan Enggar seorang diri. Keesokan harinya, Enggar menceritakan kejadian itu kepada Pak Kromo dan warga lainnya. Setelah didatangi ke rumahnya, didesak dan ditekan, Pak Tarman akhirnya mengakui bahwa ia memiliki motif kelam di balik kematian Andini. Pak Tarman mengungkapkan bahwa ia merasa dendam kepada Andini karena hutang piutang yang tidak pernah terselesaikan. Pak Parman pernah meminjam uang kepada Andini untuk biaya berobat anaknya, tetapi ia belum bisa mengembalikannya hingga waktu yang dijanjikan.
Andini berulang kali menagih ke rumah dan mengabarkan perihal itu kepada para tetangga rumah Pak Tarman, dan akhirnya Pak Tarman menjadi bahan gunjingan di kampung. Pak Tarman merasa dipermalukan di hadapan warga karena hal itu. Aku hanya ingin mengancamnya, ingin menakut-nakutinya. Tapi dia melawan. Dia tergelincir dan jatuh ke dalam sumur, ujar Pak Tarman dengan wajah penuh penyesalan. Namun, di balik penyesalan itu, warga tahu bahwa Pak Tarman tidak berniat menolong Andini setelah ia terjatuh. Ia membiarkan gadis itu sendirian, tenggelam dalam sumur tua. Ketakutan dan rasa bersalahnya membuatnya bungkam selama ini. Jenazah Andini akhirnya didoakan kembali dengan layak. Pak Tarman dihukum oleh warga, sementara sumur tua itu ditutup agar tidak ada lagi yang mendekatinya. Di hari terakhir sebelum sumur ditutup, Enggar berdiri di depannya. Ia menatap dalam, merasa lega tetapi juga sedih. "Maafkan aku, Andini. Semoga kamu tenang di sana," bisiknya. Angin berhembus pelan, seolah membawa keheningan yang damai. Tak ada lagi suara rintihan dari dalam sumur, hanya keheningan hutan yang kembali seperti sedia kala. Teror dari sumur tua itu berakhir, tetapi kisahnya akan selalu dikenang oleh warga kampung. Andini, gadis malang yang hilang, akhirnya mendapat ketenangan, sementara dosa dan penyesalan Pak Tarman menjadi pelajaran bagi semua. Hutan kembali sunyi, tetapi sumur tua itu tetap menyimpan rahasianya. Enggar, Surya, dan Karto kembali menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi pengalaman itu selamanya membekas dalam ingatan mereka. Tidak semua misteri harus dibiarkan terbuka, tetapi juga tidak semua harus dilupakan.